Para saudara yang terkasih, para meditator yang tercinta, kita akan melakukan meditasi mingguan bersama. Baiklah kita mendengarkan sabda Tuhan pada awal meditasi bersama ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengantar meditasi bersama kita, saya akan membahas surat ke-16 yang diambil dari buku kedua Weekly Teaching. Apa itu mysticism? Mistisisme itu adalah sebuah kata yang baru. Sebuah kata modern dalam dunia kekristenan kita. Umat Kristiani awali tidak mengenal kata itu. Jadi kata ini adalah sebuah kata baru masuk dalam kasana kerohanian kita. Umat Kristiani awali memang tidak mengenal kata ini. Tetapi mereka hanya berbicara tentang pengalaman-pengalaman tertentu yang saat ini kita menyebutnya sebagai pengalaman mistik. Pengalamannya itu sudah ada, sudah dibicarakan. Tetapi istilah untuk melukiskan pengalaman itu barusan muncul. Bernard McGinn, seorang ahli spiritualitas terkenal, dia menulis buku tentang mistisisme barat. Dia mengatakan bahwa mistik adalah salah satu unsur yang penting di dalam agama. Sebuah agama yang sehat harus mengandung 3 unsur ini. Pertama, kelembagaan. Kedua, intelektualitas. Dan yang ketiga, mistik. Bahkan dia mengatakan kelembagaan itu disimbolkan oleh figur Santo Petrus. Intelektualitas itu disimbolkan oleh figur Santo Paulus. Dan mistik disimbolkan oleh figur Santo Yohanes Rasul. Jadi agama yang sehat harus memenuhi ketiga unsur ini. Tidak bisa hanya kelembagaan dan intelektualitas, harus memiliki dimensi mistik. Apa itu mistik? Kalau memang demikian. Mistik itu, kata Bernard McGinn, adalah kesadaran sehari-hari akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi dalam keseharian hidup ini, kita memiliki kesadaran akan Allah. Kita sadar
akan hadiratnya. Kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam keseharian hidup kita. Tapi ini bukan kesadaran penalaran, bukan kesadaran akal budi, tetapi kesadaran intuitif, sebuah kesadaran yang lebih dalam dan lebih tinggi. Kesadaran penalaran ini adalah kesadaran yang kita terima, yang kita peroleh, yang muncul dalam diri kita karena melalui indera-indera kita. Jadi kalau saya menyadari kehadiran Tuhan karena saya melihatnya, saya mendengarnya, saya merasakan, saya meraba Dia, kesadaran yang diperoleh melalui indera, yang kita cerna melalui pemahaman kita, ini kesadaran penalaran. Tapi kesadaran intuitif, ini kesadaran non-indrawi. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, Allah memperlihatkan dirinya, Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita melalui roh. Jadi sebuah komunikasi, sebuah pewahyuan langsung yang menciptakan di dalam diri kita, dalam kedalaman diri kita ini, sebuah kesadaran intuitif. Saya sadar Tuhan ada dalam hidup saya, menemani saya, bukan karena saya melihatnya, bukan karena saya menangkap dengan indera-indera saya, panca indera saya, tetapi karena memang dari dalam diri secara intuitif, saya menangkap kehadirannya. Jadi mistik ini adalah sebuah kesadaran intuitif akan hadirat Tuhan dalam keseharian hidup kita. Dan ini amat penting. Meditasi, kata John Main, itu adalah jalan yang membawa kita kepada kesadaran intuitif ini. Kesadaran yang terjadi di dalam roh. Saya coba bacakan kata-kata John Main yang indah berkenaan dengan hal ini dalam bukunya Walk into Silence, Jalan Menuju Keheningan dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dia mengatakan demikian. Semakin banyak pria dan wanita dalam masyarakat kita yang mulai memahami bahwa masalah pribadi kita itu sesungguhnya adalah masalah-masalah yang berakar dalam soal-soal rohani. Yang semakin kita pahami adalah bahwa roh manusia tidak dapat hanya dipuaskan dengan kesuksesan material atau kemakmuran. Tidak berarti bahwa kesuksesan materi dan kemakmuran itu buruk, tetapi tidak memadai sebagai jawaban akhir situasi manusia. Untuk mengenal diri kita sendiri, untuk memahami diri kita sendiri, kita harus kita harus berhubungan dengan roh kita. Meditasi itu menuntun kita ke jalan menemukan roh kita sendiri. Dan jalan ini bukan hanya jalan para mistikus. Bukan hanya jalan para imam dan biarawati. Ini adalah jalan kita semua. Para saudara, para meditator yang terkasih, saya harap kita menangkap maksud dari John Main. Bahwa melalui meditasi, kita masuk ke dalam diri. Kita kemudian menyentuh roh kita. Ketika kita masuk ke dalam diri, kita menyentuh roh kita, kita masuk ke dalam roh, kita menemukan roh kita yang selama ini tidak kita sadari, kita abaikan. Pada saat itu kesadaran intuitif itu terjadi. Sebab ketika kita menyentuh roh, sebetulnya kita menyentuh yang ilahi yang ada di dalam roh itu. Secara simultan, bersamaan, sekaligus terjadi pada waktu yang sama. Ketika kita masuk ke dalam roh, pada saat itu juga kita masuk dalam roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Kita bersentuhan dengan yang ilahi. Kesadaran intuitif itu terjadi.
Dan ketika kesadaran intuitif ini terjadi, dan ini bukan sesuatu yang kebetulan saja, tetapi sesuatu yang habitual, menjadi terbiasa dan kerap kali kita alami, maka kesadaran intuitif akan hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang kerap terjadi dalam hidup kita. Itu pengalaman mistik. Itulah mistisisme. Saya berharap dengan keterangan ini kita dapat memahami panggilan kita kalau dikatakan seperti dikatakan oleh Karl Rahner bahwa kita dipanggil untuk menjadi mistikus, mistika. Sebab kekristenan, orang Kristiani masa mendatang hanya ada dua pilihan. Dia menjadi seorang mistik atau dia hilang sama sekali. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pilihan. Kalau kita mau bertahan dalam jalan kekristenan kita, kita harus menjadi mistikus dan mistika. Itu kata Karl Rahner, teolog terkenal abad 20. Dan bagi kita, John Main menunjukkan meditasi sebagai jalan kepada mistisisme ini, kepada kesadaran akan hadirat Tuhan, sebuah kesadaran intuitif. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam meditasi kita. Silahkan duduk dengan tenang sekarang. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tariklah nafas Anda dengan panjang dan dalam satu kali. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan Maranatha. Maranatha. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.